Subtitle di Matorzok. Subtitle di Matorzok. Konfrontasi terjadi karena beberapa kelompok Kurdi mulai merebut kekuasaan dengan senjata di beberapa kota. Namun selain itu, protes di Iran berisiko berkembang menjadi perang geopolitik yang lebih besar. Rezim Ayatollah Ali Khamenei di Iran menyatakan para pengunjuk rasa sebagai teroris dan menyerukan tindakan keras total terhadap siapapun yang menentang rezim. Ayatollah Ali Khamenei menegaskan pemerintah tidak akan mundur dan siap menyingkirkan semua pengunjuk rasa. Pada saat yang sama, putra di Matorzok yang membuat subtitle memutuskan untuk memimpin protes dan menyerukan para peserta aksi massa di negara itu untuk mulai merebut kekuasaan. Dan dia mengumumkan kesiapannya untuk kembali ke tanah air untuk memimpin, seperti yang dia katakan revolusi nasional. Secara bersamaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan rezim Iran untuk tenang, jika tidak Amerika Serikat akan memasuki fase baru perang melawan Iran. Namun tiba-tiba Tiongkok muncul ke permukaan. Subtitle dibuat oleh di Matorzok. Dan hari ini, Iran, Tiongkok, dan Rusia tiba-tiba mengumumkan latihan militer bersama angkatan laut mereka. Apa yang sedang terjadi hari ini di Iran? Seberapa besar kemungkinan rezim Ayatollah digulingkan? Peran apa yang dimainkan Reza Pahlavi dalam protes? Dan mungkinkah terjadi bentrokan antara Amerika Serikat dan Tiongkok karena rezim di Iran? Semua itu akan kita bahas di episode kali ini. Dan inilah Alexei PC. Mari kita bahas bersama dan mendalami topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar. Subtitle dibuat oleh di Matorzok. Subtitle di Matorzok. Subtitle di Matorzok. Subtitle dibuat oleh di Matorzok. Subtitle dibuat oleh Dima. Jadi, berita utama yang mengubah arah protes di Iran adalah bahwa Tiongkok secara tak terduga menyatakan siap berperang demi rezim Ayatollah di Teheran. Sehari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, kutipannya, "Saya berbicara kepada para pemimpin Iran, sebaiknya kalian tidak mulai menembak, karena kami juga akan mulai menembak." Dan sebagai tanggapan atas pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara tak terduga mengeluarkan pernyataan keras, kutipannya, "Tiongkok tidak akan tinggal diam saat kedaulatan bangsa besar Iran dilanggar oleh bandit dan penjahat yang didukung dari luar. Apapun yang dibutuhkan pemerintah Iran, baik itu bantuan keuangan, teknis, intelijen, atau militer, Tiongkok siap untuk memberikannya." Dan disinilah hal yang paling menarik dimulai, karena bagi Tiongkok ini adalah pernyataan yang benar-benar serius. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut para Kurdi yang saat ini terlibat dalam protes sebagai bandit dan penjahat, mungkin yang paling aktif. Media Tiongkok mengikuti media Iran dan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel diduga mendukung Kurdi untuk melakukan protes. Protes ini terjadi karena orang Amerika sendiri, bukan karena ekonomi negara buruk. Trump mengancam serangan baru. Tiongkok siap membantu Iran sehingga tampak berisiko terjadi konfrontasi langsung dengan Tiongkok. Tapi mari kita bahas semuanya satu persatu.
Protes massal terbesar dalam 3 tahun terakhir terhadap pemerintah Iran telah berlangsung 2 minggu tanpa henti. Dan pada malam menuju Sabtu, orang-orang kembali turun ke jalan di Teheran dan kota-kota lainnya. Meskipun internet sepenuhnya dimatikan dan tindakan keras dari pasukan keamanan, secara resmi sekitar 50 pengunjuk rasa dan 15 anggota pasukan keamanan telah tewas, lebih dari 2.300 orang telah ditangkap. Semakin banyak korban luka yang masuk rumah sakit mengalami luka tembak di kepala dan mata. Tampaknya pihak berwenang Iran siap melakukan penindasan lebih besar lagi. Jaksa penuntut umum Teheran, Ali Salehi, mengancam akan menghukum mati peserta unjuk rasa dengan menyebut mereka teroris. Menurutnya, orang-orang yang terlibat dalam perusakan properti atau penggunaan senjata terhadap aparat keamanan akan dituntut berdasarkan pasal pemberontakan terhadap negara. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataannya. Garis merah bagi sistem peradilan adalah keamanan warga negara. Pendekatan kami terhadap teroris akan bersifat menahan dan hukuman bagi mereka akan dianggap sebagai hukuman atas pemberontakan terhadap negara. Menurut hukum pidana Iran, pemberontakan terhadap negara dapat dihukum dengan hukuman mati. Perlu saya catat, sebelumnya pada 9 Januari, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dalam pidato televisinya menuduh kutip sekelompok perusuh yang mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat dan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mundur. Nah, Khamenei juga mengancam akan menggulingkan Donald Trump. Namun di sini kita akan tetap membahas situasi dalam negeri di Iran. Televisi pemerintah Iran pada gilirannya melaporkan bahwa orang-orang bersenjata untuk menimbulkan kepanikan mulai menembaki para pengunjuk rasa dan warga sipil dari atap gedung, menyiratkan bahwa ada kekuatan ketiga yang memprovokasi kedua belah pihak. Dalam salah satu episode sebelumnya di saluran YouTube ini, saya menekankan bahwa kota-kota pertama yang direbut oleh para pengunjuk rasa justru berada di perbatasan dengan Irak, dan itu bukan tanpa alasan. Di sini penting untuk dicatat bahwa di tengah-tengah aksi protes, kelompok-kelompok Kurdi, khususnya kelompok Kurdi, membentuk apa yang disebut pasukan penyerbu untuk melawan korps pengawal revolusi Islam. Di Teheran, Mashhad, dan Isfahan terjadi bentrokan bersenjata yang nyata. Pihak berwenang menggunakan peluru tajam. Kini, di pihak demonstran juga muncul orang bersenjata termasuk orang Kurdi yang membentuk pasukan penyerbu bersenjata. Lalu kenapa sekarang? Saya sudah bilang sangat penting bahwa protes paling aktif justru dimulai di perbatasan dengan Irak. Tapi saya juga ingin menekankan bahwa protes itu sendiri sebenarnya dimulai dari Tehran. Lihatlah peta ini. Di peta ini ditunjukkan lokasi pemukiman orang Kurdi di Timur Tengah. Seperti yang Anda lihat, orang Kurdi memang terkonsentrasi di wilayah perbatasan Iran dan Irak. Jika kita bicara tentang kedua negara ini, Anda akan melihat bahwa mereka memang terkonsentrasi di perbatasan. Sedangkan pada peta kedua ditunjukkan kota-kota utama tempat terjadinya protes di Iran. Jadi, inti utama dari protes ini adalah orang Kurdi. Jadi di sini memang ada kecocokan. Namun, akan menjadi kesalahan jika menyatakan bahwa pemberontakan di Iran ini terutama bersifat etnis. Seakan hanya Kurdi yang memprotes rezim Ayatollah. Itu akan menjadi kesalahan karena protes ini bukan dimulai oleh orang Kurdi, melainkan oleh para pedagang di Teheran pada 28 Desember. Justru para pedagang biasa yang memulai protes ini, dan dalam beberapa hari, slogan-slogan ekonomi berubah menjadi slogan politik. Orang Kurdi baru bergabung setelah itu. Namun, permusuhan antara orang Kurdi dan Ayatollah Syiah sudah berlangsung lama. Pemberontakan Kurdi pada tahun 1979 juga ditumpas dengan kejam dan bersama dengan itu harapan untuk membentuk otonomi Kurdi di Iran pun ikut sirna. Namun demikian, selama setengah abad terakhir, pemberontakan berkala oleh penduduk Kurdi di Iran terus terjadi. Namun, situasi tidak pernah memanas seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya sejak revolusi tahun 1979 terjadi ketegangan sebesar ini. Dan penting untuk dicatat bahwa ini sekarang bukan sekadar perang antara Kurdi dan rezim Ayatollah. Kurdi adalah bagian dari protes. Jadi sudah jelas bahwa ini bukan sekadar konfrontasi antara penduduk Kurdi melawan rezim Syiah Ayatollah. Bukan, ini adalah protes seluruh rakyat Iran termasuk orang Kurdi. Namun, Iran, Tiongkok, dan Rusia diuntungkan dengan menyoroti kaum Kurdi, sehingga mengaburkan alasan sebenarnya dari protes tersebut. Dan sekarang, rezim Ayatollah meyakinkan bahwa orang-orang Kurdi melayani kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Karena orang-orang Kurdi memang mungkin adalah sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok Kurdi memiliki uang sendiri, kekuasaan sendiri, uang dari ekspor, omong-omong minyak Suriah dan Irak dari wilayah yang mereka kuasai, dan secara umum, Kurdistan Irak sebagai entitas politik dan geografis utama Kurdi, kaya akan minyak. Di sana, secara resmi ada sekitar 45 miliar barel minyak. Cadangan itu memang sangat banyak, artinya ini sudah menjadi kekuatan tersendiri yang bisa menentukan syarat-syaratnya. Namun sekali lagi, penyebab utama protes saat ini di Iran adalah situasi ekonomi karena inflasi mencapai rekor tertinggi. Saya ingatkan, $1 Amerika bernilai 1,5 juta rial Iran yang terlihat sangat luar biasa. Selama setahun terakhir, harga-harga naik 75%, obat-obatan naik 50%, dan secara keseluruhan, ekonomi benar-benar berada di ambang kehancuran. Ditambah lagi dengan korupsi dan masih banyak lagi. Orang-orang Iran mengeluh bahwa sekarang ada banyak pejabat yang hanya mencari keuntungan dari sanksi. Katanya, ada sanksi dari Barat. Ada skema dan celah untuk tetap berdagang minyak, misalnya lewat cara abu-abu yang menghindari sanksi. Mengalirkan uang, dan uang itu kemudian masuk ke kantong para pejabat, bukan ke anggaran negara. Bahkan orang Kurdi pun saya ingatkan tidak langsung ikut protes sejak awal. Dan omong-omong, di tengah ketidakstabilan di Iran, tercatat adanya aktivitas yang tidak biasa dari pesawat angkut militer Rusia, tulis Air Cargo Week. Dari 27 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 pesawat Il-76 dengan kedok pesawat sipil secara rutin terbang dari mineralnya Vody Rusia ke Teheran, menghindari wilayah udara negara-negara NATO. Media tersebut mencatat bahwa karakter penerbangan tersebut lebih sesuai dengan logistik militer daripada pengangkutan komersial. Lebih dari itu, kemudian muncul informasi bahwa pesawat Rusia mengangkut senjata dan amunisi ke Teheran untuk Korps Pengawal Revolusi Islam. Sedangkan ke Moskow, mereka membawa keluar emas dalam jumlah besar. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa para pemimpin Iran sedang bersiap-siap untuk kehidupan setelah rezim mereka jatuh. Menurut data intelijen Barat, HMNI telah menyusun rencana evakuasi dari Teheran ke Moskow. Dan dalam situasi seperti ini, akhirnya protes di Iran memiliki seorang pemimpin. Putra Syah yang digulingkan, putra Iran Reza Pahlavi menyerukan kepada para peserta protes massal di Iran untuk mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan kesiapannya untuk kembali ke tanah air guna memimpin revolusi nasional. Selanjutnya, kutipannya, saya yakin bahwa dengan memperkuat kehadiran di jalanan dan sekaligus memutus jalur keuangan, kita akan sepenuhnya membuat Republik Islam dan aparat penindasannya yang sudah usang dan rapuh bertekuk lutut. Selanjutnya, Pahlavi mengajak pekerja di sektor kunci seperti transportasi, minyak, gas, dan energi untuk mogok umum, serta mengimbau warga turun ke jalan membawa simbol nasional dan menduduki pusat kota. Pahlavi juga mengimbau kepada aparat keamanan, menyerukan mereka untuk melakukan sabotase terhadap tindakan mesin represif. Satu kutipan lagi, saya sedang bersiap untuk kembali ke tanah air agar bisa berada di samping kalian, rakyat besar Iran, pada saat kemenangan revolusi nasional kita. Saya yakin hari itu sudah sangat dekat. Sebelumnya, Pahlavi juga pernah menghubungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meminta campur tangan dan mendukung demonstran. Namun, memang ada pertanyaan apakah rakyat Iran benar-benar siap menerima dia sebagai pemimpin. Beberapa demonstran turun ke jalan membawa potret Pahlavi dan menyebutnya pemimpin mereka, namun perlu dicatat Reza Pahlavi meninggalkan Iran saat Revolusi Islam 1979. Dan jika saya tidak salah, pada saat itu usianya sekitar 16 tahun dan selama sisa waktunya dia berada di luar Iran. Sekarang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Jelas dia sudah lama tidak di negara itu dan rakyat Iran belum tentu siap menerimanya sebagai pemimpin. Sementara itu, Iran dituduh di Amerika Serikat sebagai pihak yang memicu kerusuhan dan di sini lagi-lagi ada kaitannya dengan Kurdi. Perwakilan tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dalam surat ke Dewan Keamanan bahwa Washington ikut campur urusan dalam negeri Iran lewat ancaman, hasutan, dan dengan sengaja mendorong ketidakstabilan serta kekerasan. Perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika menyebut pernyataan tentang campur tangan Amerika itu sebagai omong kosong. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada bulan Juni mengebom fasilitas nuklir Iran pada hari Jumat kembali mengancam akan memerintahkan serangan baru jika pemerintah Iran membunuh para pengunjuk rasa. Dia menambahkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat tidak berarti pengerahan pasukan darat dan disinilah Tiongkok dan Rusia ikut campur dalam situasi tersebut.
Apa yang terjadi? Awalnya, Tiongkok membuat pernyataan bahwa Beijing siap memberikan bantuan militer kepada rezim Ayatullah Ali Khamenei. Dan pada hari yang sama, Rusia, Tiongkok, dan Iran memulai latihan militer bersama Brazil, Rusia, India, China, South Africa Plus di dekat pantai Republik Afrika Selatan. Inilah komentar orang Rusia tentang hal ini. Latihan laut ini berlangsung seminggu untuk melatih, menjaga keamanan pelayaran, dan melindungi aktivitas ekonomi di laut. Negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan ekonomi barat lainnya telah bergabung dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran. Dan disinilah partisipasi Tiongkok menjadi sangat penting. Masalahnya, Tiongkok kini kehilangan pengaruh tak hanya di Iran tapi juga di seluruh Timur Tengah. Jika rezim di Iran runtuh, Tiongkok sama sekali tidak akan memiliki, bisa dibilang, orang-orangnya sendiri di kawasan tersebut. Masalahnya adalah 10 tahun setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memimpin kampanye militer bersama untuk membatasi pengaruh Iran di Yaman, kedua sekutu ini sekarang justru saling berhadapan di sana. Di Yaman sedang terjadi pertarungan nyata antara kekuatan pro-Uni Emirat Arab dan pro-Arab Saudi dan Arab Saudi yang unggul. Arab Saudi sudah meraih keberhasilan, setelah itu sebagian pasukan yang dikendalikan oleh Uni Emirat Arab setuju untuk berada di bawah perlindungan Arab Saudi. Saya punya episode khusus tentang topik ini di YouTube saya yang sangat saya rekomendasikan. Jika belum menonton, Anda bisa jeda dan cari episode itu dulu. Ini sangat penting untuk memahami konteks situasi. Singkatnya, pasukan yang didukung oleh Arab Saudi di Yaman setelah menumpas separatis yang didukung oleh Uni Emirat Arab akan beralih untuk menumpas kelompok Houthi yang didukung oleh Iran. Pasukan-pasukan ini terbuka dan Tiongkok juga terlibat. Masalahnya adalah pada tahun 2023 Tiongkok dengan sangat bangga menjadi mediator dalam normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Tepatnya dengan harapan bahwa Arab Saudi tidak akan mulai membereskan keadaan di Yaman sehingga tetap membiarkan pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah bagian ini. Kini kesepakatan yang dimediasi Tiongkok sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dan orang-orang Saudi bertujuan untuk secara bertahap menyingkirkan kepentingan Iran dari wilayah Timur Tengah bagian ini. Jadi sekarang semuanya tampak seperti protes Iran bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar melalui tautan dan detail yang tersedia di video ini juga tertulis dukung saluran Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.